Ya, halo semuanya, apa kabar? Kali ini Mr. Riko akan membahas tentang cara menggambar bayangan benda pada cermin sferis. Nah, cermin sferis ini adalah cermin lengkung, ya, yang mana nanti kita akan pelajari ada dua jenis cermin, yaitu cermin cekung dan cermin cembung, ya. Jadi untuk SMA, dua hal itu dulu yang harus kita kuasai. Kemudian untuk pada sesi pertama dari video ini adalah kita coba membahas cara menggambar bayangan benda pada cermin cekung dulu, ya. Oleh sebab itu kita coba lihat sifat-sifat istimewa pada cermin cekung. Nah, cermin cekung di sini disebut dengan cermin konvergen, ya, atau cermin positif, dikarenakan cermin ini menggabungkan atau memfokuskan sinar ke satu titik, ya. Jadi dia bersifat cermin konvergen. Nah, ada tiga jenis sinar yang harus kalian ketahui, yaitu jenis sinar istimewa yang pertama adalah sinar yang berwarna hijau ini, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, ini sumbu utamanya, lalu dipantulkan ya menuju ke titik fokus F seperti ini, ya. Oke, jadi prinsipnya sinar datang melewati atas benda lalu dipantulkan ke titik fokus F. Nah, kemudian yang kedua, sinar istimewa yang kedua adalah sinar yang melalui titik fokus F menuju ke atas benda lalu diteruskan ke cermin lalu dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Ya, sinar yang berwarna merah ini adalah sinar istimewa jenis kedua. Nah, sinar istimewa jenis yang ketiga yang berwarna biru ini adalah sinar datang yang melalui titik R, lalu diteruskan ke atas benda, lalu menuju ke cermin, lalu dipantulkan kembali ke titik R itu, ya. Di mana titik R ini adalah jari-jari kelengkungan dari cermin sferis ini atau cermin cekung ini. Oke, dari tiga ini kalian harus aplikasikan ya untuk bisa dapat menentukan atau menggambar bayangan benda pada cermin cekung. Oke, kita langsung saja ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah uh, kasus benda yang diletakkan di antara titik fokus dan cermin atau S lebih kecil dari F. S ini adalah jarak benda ke cermin, lalu F ini adalah titik fokus dari cermin itu. Oke, kita lihat yang sebelah kiri dulu. Kita fokus ke cermin cekung. Nah, di sini ada dua bagian. Yang bagian depan cermin itu Mister buat di sebelah kiri. Yang bagian belakang cermin itu ada di sebelah kanan. Sebenarnya posisi depan belakang ini bisa ditukar tergantung dari posisi mana yang kalian ingin tentukan, ya. Jadi tidak mutlak seperti ini. Oke, sifat yang pertama. Kasus yang pertama maksud Mister. Di sini ada benda diletakkan di antara titik fokus F dan cermin seperti ini. Tingginya seperti ini, kemudian kita akan mencoba mencari bayangannya dengan menggunakan ketiga sinar istimewa yang tadi Mister sudah jelaskan. Oke, kita mulai dari sifat sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang yang melalui sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama yang berwarna hijau. Kemudian dia dipantulkan ke titik fokus F seperti ini, ya. Tidak menutup kemungkinan garis ini bisa diperpanjang ke belakang cermin seperti ini, ya. Jadi asalkan kalian paham dengan konsep dari tiga sinar itu, kalian bisa manipulasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sinar istimewa yang datang dari titik fokus F, kemudian menuju ke atas benda, lalu dia dipantulkan, ya dipantulkan sejajar dengan eh, sumbu utama seperti ini, ya. Oke, harus presisi kalau enggak nanti gambarnya akan melenceng, ya, antara pertemuan tiga titik ini nantinya, tiga garis ini. Lalu ini bisa kita perpanjang ke belakang seperti ini, ya. Bisa diperpanjang ke belakang cermin. Lalu sinar yang ketiga yang berwarna biru yaitu sinar yang datang dari R, ya, menuju ke atas benda lalu dia dipantulkan kembali ke cermin, ke titik R maksudnya, ya seperti ini. Nah, kemudian ini juga bisa diperpanjang juga ke belakang seperti ini, ya. Oke, jadi ketemu di
satu titik di belakang cermin, dan ini adalah posisi bayangannya seperti ini. Ya, posisi bayangannya seperti ini kira-kira. Nah, ini dia. Ya, bayangannya berada di belakang cermin. Ya, kemudian dari bayangan ini kita bisa memberi kesimpulan bahwa hasil bayangan yang muncul ketika benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah benda ini diperbesar karena ukuran bendanya lebih besar daripada ukuran bayangannya lebih besar daripada ukuran bendanya ya. Jadi di sini sifat yang pertama adalah diperbesar. Yang kedua adalah benda ini berada di belakang cermin, berarti dia bersifat maya. Yang ketiga, sifat bayangannya adalah di belakang dan posisinya di atas sumbu utama. Berarti kalau di atas sumbu utama berarti dia sifatnya tegak. Jadi, bayangan benda yang dihasilkan dari cermin cekung apabila posisinya antara F dengan cermin itu adalah 3, yaitu diperbesar, maya, dan tegak. Oke, langsung kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus ketika benda diletakkan di antara titik jari-jari kelengkungan dan titik fokus, ya, yaitu S lebih besar daripada F dan lebih kecil dari R. Di mana S ini adalah jarak benda ke cermin, F ini adalah titik fokusnya, R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin cekung ini. Oke, kita coba gambarkan bendanya di sebelah sini, ya, yaitu antara R sama F. Lalu kita coba terapkan sifat ketiga sinar istimewa yang sudah kita kuasai. Jadi kita di sini kita gambarkan dulu jenis sifat sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang yang melalui atas benda. Kemudian mengenai cermin, lalu dia dipantulkan menuju titik fokus F seperti ini, ya, bisa diperpanjang. Ini adalah sinar yang pertama. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang warna merah adalah sinar datang yang melalui titik fokus F, ya seperti ini. Lalu dia dipantulkan ke sini, ya, sejajar dengan sumbu utama. Ya, harus presisi, ya seperti ini, kira-kira. Oke, ya kalau nggak presisi nanti garisnya nggak ketemu nanti, agak melenceng. Kemudian sinar yang ketiga, yaitu sinar yang datang dari titik R, kemudian diteruskan ke cermin melalui atas benda, lalu dia kembali lagi ke bendanya seperti ini. Ya, oke, ya kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, agak melenceng karena nggak presisi, tapi kita bisa lihat ya bahwa 3 garis ini bertemu di satu titik seperti ini. Berarti bayangannya ada di depan cermin, ya. Kita gambarkan seperti ini, lalu kita tentukan letak posisi bayangannya di sini. Nah, ini dia, ya. Jadi bayangannya ada di belakang, di depan cermin, ya. Sifat-sifatnya yang pertama adalah bayangan benda ini posisinya terbalik, terbalik karena dia ada di bawah sumbu utama. Kemudian yang kedua, bendanya diperbesar karena ukurannya apa? Lebih besar daripada benda aslinya, ya. Yang ketiga, dia terletak di depan cermin, berarti dia bersifat nyata, ya. Kalau tadi kan maya karena terletak di belakang, sekarang karena dia di depan berarti dia bersifat nyata. Oke, ini adalah kasus yang kedua, ya. Ini adalah sifat-sifat yang dihasilkan apabila benda diletakkan antara R dengan F dengan menggunakan prinsip 3 sinar istimewa tadi. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang ketiga, yaitu kasus benda diletakkan di luar jari-jari kelengkungan R, yaitu S lebih besar daripada R. Jadi di sini Mister gambarkan bendanya ada di belakang R, seperti ini. Kemudian kita coba gambarkan ketiga sinar istimewa yang sudah kita ketahui, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan ke titik fokus, ya seperti ini. Oke, kita agak ke belakang dikit. Nah, seperti ini. Kemudian sifat sinar kedua, yaitu sinar datang yang melalui titik fokus F,
Ya, seperti ini. Ya, harus presisi. Kalau nggak presisi nanti agak mencong-mencong gambarnya. Ya, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Gambarnya kurang presisi, tapi yang penting kalian paham, kalian bisa praktekkan ini di rumah. Seperti ini. Ya, agak lama. Oke, ya kira-kira seperti itu. Kemudian sinar yang ketiga, yaitu sinar yang berasal dari jari-jari kelengkungan, R, ya seperti ini. Lalu dipantulkan kembali, ya seperti ini. Ya, oke, harus presisi gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, ketemu di satu titik ya, di depannya ini kelihatan. Jadi, bayangannya terletak di sini, di depan dari benda aslinya, seperti ini. Lalu kita bisa beri kesimpulan hasil bayangan benda apabila benda itu diletakkan di lebih besar daripada R, yaitu yang pertama, bendanya jadi diperkecil. Ya, diperkecil, kemudian ada di bawah sumbu utama, berarti dia terbalik, ya, terbalik. Dan yang ketiga, apa? Di depan cermin, berarti dia bersifat nyata. Jadi benda itu bersifat diperkecil terbalik nyata apabila benda itu diletakkan lebih dari jari-jari R-nya. Oke, ini adalah kasus yang ketiga. Untuk kasus yang keempat, kasus benda jika diletakkan tepat di titik fokus F. Nah, sekarang kita coba gambarkan bendanya ada di sini, titik fokus F. Kemudian kita gambarkan sifat sinar istimewa yang pertama, ya, yaitu dari atas benda, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan ke titik fokus F seperti ini. Ya, boleh diperpanjang sedikit. Nah, kemudian sinar istimewa yang kedua tidak bisa kita gunakan. Karena apa? Sinar yang melalui titik fokus, sinar datang yang melalui titik fokus tidak bisa digambarkan sama sekali di sini. Ya, tidak bisa kita tarik garis. Jadi kita skip. Ya, jadi ingat kalau benda, kalau diletakkan tepat di titik fokus, jenis sinar istimewa kedua tidak dapat digunakan. Ya, karena terhalang oleh benda itu. Jadi kita langsung skip ke sinar istimewa yang ketiga, yaitu bahwa sinar yang datang dari titik R melalui atas benda lalu menuju ke cermin seperti ini akan dipantulkan, ya, dipantulkan seperti ini, dipantulkan kembali ke R. Ya, ini kurang ini saudara nih. Oke, kita ambil ininya aja. Ya, ini agak panjang ini posisinya. Mungkin Mister ubah sedikit settingannya, sebentar. Oke, sekarang Mister akan coba perpanjang garisnya seperti ini. Oke, dia cukup panjang. Kemudian kita gambarkan di sini. Nah, ini dia perpotongannya. Masih kurang panjang. Iya. Oke, yang warna biru, ini warna hijau. Kemudian yang hijau kita perpanjang lagi seperti ini. Yang biru ya. Yang biru. Nah, ini dia ketemu di sini. Nah, jadi Mister harus perpanjang lagi garisnya. Jadi siapkan kertas kalian cukup spasinya supaya cukup ruangannya supaya bisa menggambarkan hasil bayangannya dengan baik. Oke, nah ini dia hasil bayangannya. Ada di sini kira-kira perpotongannya. Nah, inilah bayangannya. Oke. Jadi bayangan yang terbentuk dari benda apabila benda diletakkan tepat di titik fokus F. Ya. Yang pertama adalah benda ini diperbesar. Diperbesar, kemudian posisinya terbalik karena terletak di bawah sumbu utama. Yang ketiga adalah di depan cermin, berarti bersifat nyata. Oke? Nah, ini untuk kasus yang ketiga. Sekarang untuk kasus yang keempat, benda tepat diletakkan di R. Jadi kita gambarkan di sini bendanya tepat di R,
Apa yang terjadi? Nah, kita coba gambarkan sifat-sifat istimewa dari ketiga sinar istimewa ya pada cermin cekung. Jadi ini gambar ini hanya berlaku, sinar-sinar ini hanya berlaku untuk cermin cekung. Oke, jika sudah, sekarang kita gambarkan sinar jenis yang pertama, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan ke titik fokus F. Berarti yang pertama bisa kepakai ya. Sinar istimewa yang kedua, dari sinar datang yang menuju ke titik F, ya, seperti ini, dipantulkan ke sejajar dengan sumbu utama. Nah, seperti ini. Ternyata ketika bendanya tepat di R seperti ini, kita lihat ada tepat di bawah benda itu ya, bayangannya ya. Nah, tapi kita coba cek untuk sinar yang ketiga. Nah, sinar yang ketiga ini dikecualikan karena apa? Karena posisi benda tepat di R, jadi sinar terhalau, tidak bisa melewati titik R karena benda tepat berada di R. Jadi sinar ketiga tidak bisa kita gambarkan. Dari dua sinar istimewa ini, kita bisa tentukan posisi bendanya ada di bawah R, ada di sini. Ya, ada di bawah, terbalik, dan sama besar. Seperti itu. Ya, jadi benda jika diletakkan tepat di R pada cermin cekung, sifat-sifatnya apa? Yang pertama yaitu sama besar, ya, sama besar. Jadi ukurannya sama. Yang kedua adalah terbalik. Yang ketiga nyata. Oke? Jadi misal sudah menggambarkan 5 kemungkinan ya posisi benda apabila diletakkan di antara R, F, dan cermin cekung. Baik, jadi ini sesi pertama untuk cara menggambar bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dengan menggunakan sifat ketiga sinar istimewa yang terjadi pada cermin konvergen ya, atau cermin cekung. Oke, nah kita lanjutkan lagi ke sesi kedua setelah ini. Oke, baik semuanya. Kita kembali ke sesi kedua, yaitu tutorial cara menggambar bayangan benda pada cermin cembung ya pada kesempatan ini. Jadi untuk bisa menggambarkan bayangan benda pada cermin cembung, pertama-tama kalian harus ketahui ketiga sifat sinar istimewa pada cermin cembung sebagai berikut. Nah, di sini sifat-sifat sinar istimewa pada cermin cembung ada 3, ya, sedikit berbeda dengan cermin cekung. Jadi yang pertama adalah sinar yang datang, yang berwarna hijau ini, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, lalu dia dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus F, ya, titik-titik di sini, ya. Itu adalah jenis sifat sinar istimewa pertama pada cermin cembung. Yang kedua, sinar yang berwarna merah ini adalah sifat sinar istimewa kedua pada cermin cembung, yaitu sinar yang datang dari titik fokus F, lalu dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, seperti ini. Oke, jadi dia dari dalam ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar yang datang menuju ke pusat lengkungan cermin R, ada di dalam, lalu dia dipantulkan lagi kembali, seakan-akan berasal dari titik pusat kelengkungan si cermin cembung ini. Oke. Nah, jadi dari ketiga ini kita akan coba aplikasikan, lalu kita coba menggambar bayangan yang terbentuk apabila kita menggunakan cermin cembung. Oke, langsung saja kita lihat pada slide ini. Ya, jadi untuk kasus yang pertama adalah benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin. Nah, ini dia bendanya misalnya sudah gambarkan antara titik fokus dan benda diletakkan lebih kecil daripada fokus, berarti dia antara titik fokus dengan cermin. Seperti ini. Kemudian kita coba gambarkan sifat sinar pertama, sinar istimewa yang pertama yaitu benda didatangkan, ya, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, lalu dia dipantulkan. Ya, dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus cermin cembung ini. Jadi dia ke sini, ya.
Ini adalah sifat sinar yang pertama. Yang kedua adalah ya sinar yang datang dari fokus. Titik fokus cermin cembungnya ada di dalam ya, ada di belakang ya, karena dia maya berarti di dalam dia. Kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi hampir mirip ya, hampir mirip. Nah, oke, ini adalah sifat sinar yang kedua. Lalu sifat sinar yang ketiga, ini bisa kita perpanjang ya ke belakang seperti ini. Sifat sinar yang ketiga adalah sinar yang menuju ke jari-jari kelengkungan dari cermin cembung yang ada di dalam, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini adalah sinar yang ketiga, yaitu sinar yang menuju ke jari-jari konvergen R. Kemudian, bayangannya ada di mana? Yaitu bayangannya berada pada perpotongan ketiga sinar istimewa ini. Yaitu ada di sini, yaitu letaknya ada di belakang cermin, seperti ini. Ya, di belakang cermin. Nah, itu adalah bayangannya. Oke, ini kurang presisi. Kalian gambarnya harus tepat garisnya, kalau tidak nanti dia akan melenceng ya. Jadi tidak tepat. Nah, seperti ini. Nah, tampak pada gambar ini sifat bayangan apabila benda diletakkan di antara titik fokus dan cermin atau S lebih kecil dari F, yaitu pertama ukuran bendanya itu lebih kecil. Berarti dia diperkecil. Ya, dia diperkecil. Yang kedua, dia ada di belakang cermin, berarti dia bersifat maya. Yang ketiga, dia ada di atas sumbu utama, berarti dia bersifat tegak. Ya, oke, itu adalah sifat-sifat bayangan pada kasus pertama, ya, yaitu benda diletakkan di antara F dengan cermin. Oke, langsung kita ke kasus kedua, yaitu di sebelah kanan ya gambarnya. Kasus benda yang kedua adalah benda diletakkan di antara titik jari-jari R, kelengkungan, dan titik fokus F. Jadi S lebih besar daripada F dan lebih kecil daripada R. Nah, ini F-nya di sini. F-nya nggak begitu kelihatan ya. Ini F-nya, ini R-nya. Oke, jadi bendanya kita letakkan di antara R dan F seperti ini. Oke. Kemudian kita gambarkan ketiga sifat istimewa dari cermin cembung itu. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama, lalu dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus cermin cembung itu. Nah, iya, seperti ini. Ini adalah sinar yang pertama. Untuk sinar yang kedua juga sama, jadi mirip-mirip ya. Yang kedua juga berasal dari titik fokus dari dalam, kemudian diteruskan dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, sinar datang yang melalui atas benda lalu diteruskan menuju ke jari-jari lingkaran, ke jari-jari cermin ini, ke R-nya seperti ini. Oke, jadi ketemu di satu titik ya, yaitu berada di belakang cermin lagi. Ya, di belakang cermin lagi yaitu di sini. Nah, sifatnya sama dengan yang sebelumnya, ya. Yaitu yang pertama, sifat bayangannya yang ini yaitu diperkecil karena ukuran bayangannya lebih kecil daripada ukuran benda aslinya. Kemudian dia ada di belakang cermin bersifat maya. Yang ketiga dia bersifat tegak karena di atas sumbu utama. Jadi ini adalah sifatnya. Mirip ya, memang sama sifatnya. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus benda diletakkan di luar jari-jari kelengkungan R atau S lebih besar daripada R. Ya, jadi ingat sekali lagi, S itu artinya jarak benda ke cermin. Ya, sedangkan R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. Oke, nah sekarang Mister gambarkan bendanya, posisinya ada di belakang R seperti ini. Kemudian kita gambarkan sifat sinar istimewa pertama, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama,
seperti ini. Kemudian dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus F yang ada di dalam cermin cembung itu. Ya, seperti ini. Kemudian, karena sinar istimewa yang kedua hampir sama, ya, polanya seperti ini. Oke. Kemudian sinar yang ketiga, yaitu sinar yang menuju ya ke titik R yang ada di dalam cermin cembung, seperti ini. Nah, ini gambarnya sedikit ini ya. Ya, oke. Harus pas, kalau nggak pas, nanti kurang presisi. Nah, ya, kebentuk ya. Jadi makin kecil ini bendanya. Yaitu terletak di perpotongan ketiga garis yang tadi, yaitu ada di sini. Ya, nah ini dia. Ya, sifatnya ternyata sama seperti kedua kasus sebelumnya. Yaitu benda ini kasusnya yang pertama sifatnya adalah diperkecil, terus maya di belakang cermin, kemudian di atas sumbu utama tegak, ya. Ternyata sifatnya sama. Dengan demikian, cermin cembung itu memiliki satu sifat saja, yaitu sifatnya diperkecil, maya, dan tegak. Oke. Tapi kita coba lagi untuk kasus spesial yang lainnya, yaitu kasus bagaimana kalau benda diletakkan tepat di titik fokus F. Nah, di sini titik fokus yang di depan cerminnya ada di sini F, ini adalah R-nya. Oke, kita coba gambarkan bendanya, dia pas di titik fokus F. Bagaimana hasilnya? Kita akan buktikan. Kita gunakan sifat sinar istimewa yang pertama. Untuk menyingkat waktu, Mister gambarkan aja sifat sinar yang pertama dengan yang kedua bisa dijadikan satu, ya. Jadi sama konsepnya, yaitu sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan seakan-akan berasal dari titik fokus cermin cembung yang ada di dalamnya, seperti ini. Oke, kemudian sifat yang ketiga langsung saja dari atas benda menuju ke R, jari-jari kelengkungan pada cermin cembung itu. Ternyata kita dapatkan sama juga, ya, yaitu bendanya terletak di belakang cermin, tegak, lalu diperkecil. Ya, ini dia bayangannya. Jadi kita tulis sifatnya sama, yaitu diperkecil, tegak, dan bersifat maya karena di belakang cermin. Oke, ini kasus kalau bendanya diletakkan tepat di titik fokus F. Sekarang bagaimana untuk kasus yang ketiga kalau benda diletakkan tepat di R seperti ini. Oke, kita letakkan tepat di R seperti ini. Kemudian kita gambarkan sifat sinar istimewa pertama dan kedua. Digabungin saja. Jadi dari sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Harus presisi, kalau nggak presisi nanti gambarnya akan melenceng. Kemudian dipantulkan, sinar itu seakan-akan berasal dari titik fokus cermin cembung itu yang ada di dalam. Oke, selanjutnya kita gambarkan sifat sinar istimewa yang ketiga, langsung saja ke titik R, seperti ini. Lalu kita dapatkan apa? Sama juga, ya, malah lebih kecil lagi nih. Ya, kita gambarkan bayangannya ternyata ada di sini, kecil. Nah, dari bayangan ini, kita bisa beri kesimpulan bahwa di mana saja benda diletakkan di depan cermin cembung, pasti sifatnya selalu apa? Selalu diperkecil. Kemudian selalu tegak. Dan selalu maya. Ya, jadi enak nih, cermin cembung itu sifatnya cuma satu, yaitu selalu diperkecil, tegak, dan maya. Nah, aplikasinya adalah cermin cembung ini ada pada kaca spion mobil, kaca spion motor, dan sebagainya ya. Kalau kalian perhatikan bahwa benda, bayangan yang kalian lihat di kaca spion itu tampak diperkecil, ya, tegak, dan dia ada di belakang cermin cembungnya. Kenapa kita menggunakan kaca spion dengan cermin cembung? Ya, agar karena dia sifatnya diperkecil, maka benda, ya, cakupan benda yang ada di belakang posisi kendaraan kita itu lebih luas, jadi lebih kelihatan, ya. Tapi kelemahannya adalah ketika kita melihat benda yang ada di spion motor atau spion mobil,
benda itu seakan-akan terasa jauh, padahal benda itu sebenarnya dekat. Meskipun kita bisa melihat benda sangat luas di belakang kita dengan menggunakan kaca spion atau cermin cembung ini, sebenarnya ada kelemahannya, yaitu kita menganggap ya benda yang ada di belakang kita itu posisinya masih jauh, padahal benda itu sudah dekat. Jadi kalau kalian misalkan berkendara menggunakan mobil atau motor, kalian harus hati-hati dalam melihat kaca spion. Kalau benda itu tampaknya ketika kalian melihat mobil lain di spion itu sepertinya masih jauh, tapi kelihatan. Nah, itu kalian harus hati-hati karena sebenarnya posisi bendanya itu sebenarnya agak dekat ya. Tapi kalian harus hati-hati tentunya menggunakan kaca spion itu untuk mengetahui posisi mobil yang ada di belakang kita. Oke, dengan demikian kita sudah mengakhiri ya tutorial bagaimana cara menggambar sifat bayangan yang terbentuk ya apabila kita menggunakan cermin sferis. Ingat, cermin sferis itu adalah cermin lengkung. Ya, dibagi dua, cermin cekung, cermin konvergen, dan cermin cembung, yaitu cermin divergen. Nah, nanti kita akan membahas tentang cara menggambar bayangan benda pada lensa. Kenapa materi ini Mister kemukakan? Karena ini adalah konsep dasarnya. Kalau kalian tidak mengerti konsep dasar ini, nanti kalian akan kebingungan bagaimana kok bisa rumus-rumus langsung, rumus-rumus jadi dari mikroskop, teropong, loop, dan sebagainya tiba-tiba bisa muncul begitu saja. Tentunya kalian harus mengetahui dasar-dasarnya dulu, baru nanti kalian bisa aplikasikan dan menganalisis soal-soal dengan menggunakan rumus-rumus fisika yang ada. Oke, sampai demikian. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, stay healthy, stay safety, and stay at home. Oke, see you.